Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngubah satu konsep yang kedengarannya, jujur aja, kaku dan super teknis, yaitu optimasi penjadwalan. Tapi tenang, kita bakal ubah konsep ini jadi semacam kekuatan super baru buat kehidupan sehari-hari Anda. Gimana caranya? Yuk langsung aja kita mulai. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak waktu tuh jalan cepet banget, tugas makin numpuk, dan rasanya 24 jam dalam sehari itu benar-benar nggak pernah cukup? Pasti pernah kan? Nah, kalau Anda sering ngerasa keteteran dan kehabisan waktu, konsep yang bakal kita bongkar habis-habisan hari ini, wah, ini bakal ngerubah total cara Anda ngatur jadwal. Beneran deh? Coba bayangin situasi yang pasti familiar banget buat kita semua. Saya suka nyebut ini dilema 15 menit. Jadi gini, Anda baru aja pulang, perut keroncongan, pengen banget bikin mie rebus, tapi ada PR yang deadline-nya sebentar lagi. Dan Anda cuma punya waktu persis 15 menit, nggak lebih. Anda harus ngerjain PR, tapi ya harus masak air juga di panci. Kira-kira gimana cara Anda nyelesain ini? Nah, mari kita bahas dua pendekatan dasar yang bisa kita pakai. Yang pertama, kita sebut aja metode sekuensial. Ini artinya Anda ngerjain semuanya berurutan, satu-satu. Misalnya, Anda ngerjain PR sampai tuntas, baru deh habis itu jalan ke dapur, nyalain kompor buat masak air. Pendekatan kedua namanya paralel. Kalau ini, Anda ngerjain tugas-tugas itu secara bersamaan alias di waktu yang barengan. Dan hasilnya beda banget. Kalau Anda pakai metode paralel, dilema tadi langsung kelar. Anda tinggal ke dapur, nyalain kompor, terus sambil nunggu airnya mendidih, Anda duduk manis dan ngerjain PR. Dalam waktu 15 menit itu, dua-duanya bisa selesai berbarengan. Waktu yang kepakai jadi jauh lebih efisien kan? Ini nih bukti nyata betapa powerfulnya ngatur urutan aktivitas. Secara teori, trik ngehemat waktu yang barusan kita bahas ini sebenarnya bukan cuma soal jadi orang yang rajin. Ini tuh salah satu pilar utama dari berpikir komputasional. Topik ini masuk ke dalam payung besar yang namanya optimasi penjadwalan. Inti idenya simpel banget. Gimana caranya kita nyusun urutan kerjaan supaya selesainya secepat mungkin tanpa ada jadwal yang bentrok. Oke, sekarang karena Anda udah paham konsep dasarnya, kita naikin levelnya sedikit pakai teka-teki. Kita sebut ini kasus 3 ember. Target kita, ngisi penuh 3 buah ember. Tapi masalahnya, sumber daya kita terbatas nih, cuma ada 2 keran air. Aturan mainnya gini, 1 ember butuh waktu persis 60 menit, alias 1 jam penuh buat keisi sampai luber. Tapi, ada sedikit kelonggaran, ngisinya nggak harus langsung sampai penuh dalam 1 waktu. Kita bisa bagi prosesnya ke dalam beberapa tahap. Kalau ngikutin insting, kita pasti langsung kepikiran cara sekuensial biasa. Jadi, kita isi ember 1 sampai penuh selama 60 menit. Beres itu, lanjut ember 2 selama 60 menit. Terus ember 3 selama 60 menit. Total waktunya 180 menit. Tapi, coba perhatiin deh. Waktu kita ngisi satu persatu gitu, keran yang satu lagi malah nganggur kan? Nggak kepake sama sekali. Nah, poin krusialnya di sini. Dalam optimasi penjadwalan yang beneran, kita tuh haram hukumnya biarin sumber daya nganggur gitu aja. Terus, gimana dong cara ngindarin jebakan 180 menit tadi? Kuncinya ada di strategi memecah waktu, atau kerennya disebut time chunking. Ingat kan aturan kelonggaran tadi? Kita nggak perlu menunggu 1 ember sampai 100% penuh baru mindahin keran. Kita potong aja blok waktu 60 menit itu jadi 2 bagian, masing-masing 30 menit. Nah, interval yang lebih pendek ini ngasih kita ruang gerak buat rotasi secara paralel. Yuk, kita susun taktiknya jadi 3 langkah gampang sebelum kita masuk ke simulasinya. Pertama, kita nyalain kedua keran barengan buat ngisi 2 ember pertama, pas 30 menit. Kedua, kita mulai tukeran nih. Kita singkirin dulu 1 ember yang udah setengah penuh, terus masukin ember ketiga yang masih kosong melompong. Ketiga, kita selesain semuanya di 30 menit terakhir. Masuk akal kan? Yuk langsung kita simulasikan aja biar makin kebayang. Oke, masuk ke tahap pertama. Pas waktu udah jalan persis 30 menit, coba tebak apa yang terjadi? Keran 1 udah ngisi ember 1, dan keran 2 ngisi ember 2 barengan. Di titik 30 menit ini, kondisi ember 1 dan ember 2 masing-masing udah keisi persis setengahnya, atau 50%. Sementara itu, ember 3 masih ngantri di luar. Isinya masih 0% alias kosong melompong. Lanjut ke tahap 2. Dan siap-siap, ini dia momen ahanya. Kita biarin ember 1 tetap di bawah keran. Tapi ember 2 yang udah setengah tadi, kita tarik keluar dulu, kita simpan sebentar, terus posisinya kita gantiin pakai ember 3 yang masih kosong tadi. Waktu kita jalanin lagi nih 30 menit, jadi sekarang total waktunya udah 60 menit ya. Hasilnya,
ember 1 dapat tambahan 30 menit lagi. Jadi sekarang dia udah 100% penuh. Ember 3 yang baru masuk sekarang keisi 50%. Dan ember 2 yang lagi kita simpan ya tetap 50%. Gila sih, ini efisien banget. Dan sekarang, pergerakan terakhir kita menuju garis finish di tahap 3. Karena ember 1 udah penuh, kita angkat dia, tugasnya selesai. Terus, kita ambil ember 2 yang tadi sempat kita simpen, dan kita taruh di bawah keran pertama. Keran kedua, tetap ngisi ember 3. Kita jalanin lagi waktu 30 menit terakhir. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Ember 2 yang tadinya 50% dapat tambahan 30 menit, sama kayak ember 3. Boom! Kedua ember ini berbarengan nyentuh angka 100% penuh. Coba kita lihat angka finalnya. Total waktu optimal kita cuma butuh 90 menit. Gila nggak tuh? Coba bandingin sama jebakan sekuensial di awal tadi yang makan waktu sampai 180 menit. Dengan trik mecah waktu dan rotasi paralel tadi, kita sukses mangkas waktu sampai separohnya. Plus, nggak ada satupun keran yang nganggur. Semuanya kerja maksimal. Terus Anda mungkin mikir gini, oke, keren. Tapi gimana kalau saya punya 100 ember sama 10 keran? Masa harus simulasi satu-satu kayak tadi? Nah, disinilah kekuatan sejati dari berpikir komputasional unjuk gigi, lewat yang namanya abstraksi. Setelah ditelusuri, pola ini tuh sebenarnya bisa diubah jadi rumus matematika super simple. Gini rumusnya, jumlah wadah dibagi jumlah keran, baru dikali total waktu per wadah. Buat kasus kita tadi, 3 ember dibagi 2 keran, dapatnya 1,5 kan? Terus 1,5 dikali 60 menit, hasilnya persis 90 menit. Pakai rumus ini, Anda bisa mencahin skenario sekompleks apapun cuma dalam hitungan detik. Jadi, gimana caranya biar kita bisa jadi semacam arsitek waktu di dunia nyata? Kita rangkum sebentar ya. Pertama, selalu cari tugas-tugas yang bisa dikerjain barengan secara paralel. Kedua, maksimalkan apa yang ada. Jangan pernah biarin alat, anggota tim, atau bahkan waktu luang Anda nganggur kalau masih ada kerjaan. Dan ketiga, cari polanya. Lakukan abstraksi. Masalah yang kelihatan ribet itu sebenarnya selalu bisa dipecah jadi tahap-tahap kecil yang jauh lebih gampang diatur. Intinya, bawa pulang pesan ini. Taktik yang baru aja kita bedah ini bukan cuma soal ngisi ember air doang. Ini tuh soal gimana Anda ngatur jadwal harian, ngelola proyek kantor atau tugas sekolah, sampai ke urusan simpel kayak masak makan malam yang menunya banyak. Konsep ini benar-benar bisa dipakai di segala aspek kehidupan Anda. Nggak ada batasnya. Nah, sebelum kita selesain sesi kali ini, saya mau nantang skill baru Anda lewat satu studi kasus tingkat mahir. Selamat datang di misi pengisian Armada Drone. Bayangin Anda punya 5 drone yang baterainya 0%. Sementara Anda cuma punya 2 charger. Aturannya, satu drone butuh waktu pas 50 menit di charger buat penuh sampai 100%. Konsep optimasinya sama persis kayak tadi ya, pengisiannya bisa dicicil dan charger nggak boleh dibiarin nganggur kalau masih ada yang butuh dicas. Terus pertanyaannya adalah, berapa waktu paling singkat yang kita butuhin buat ngecas ke-5 drone itu sampai penuh? Ini tantangan buat Anda hari ini. Coba tebak, berapa waktu absolut paling cepatnya? Saya nantang Anda buat pakai rumus abstraksi atau teknik time chunking yang baru aja kita bahas buat mecahin kasus ini. Coba dipikir-pikir deh. Oke, teruslah berlatih dan jangan lupa buat terus optimasi jadwal Anda sehari-hari. Makasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi yang seru ini. Semoga ilmu hari ini beneran jadi superpower baru buat Anda ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.